Saya mau mengajak kita semua untuk mengingat sejenak. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan wajah yang segar, postur yang bugar, masuk ke ruang kantor Anda atau mungkin ruang publik lainnya dengan membawa surat yang menyatakan bahwa dirinya sehat? Apakah pernah terbesit pertanyaan di benak Anda sekalian, memangnya orang tersebut benar-benar sehat? Halo semua, perkenalkan nama saya Rifda Hanifah Zakia dari Universitas Airlangga. Hari ini mau mengajak kita semua untuk mengulik lebih dalam tentang surat keterangan sehat di Indonesia. Siapa di sini yang pernah ngurus surat keterangan sehat, teman-teman? Boleh angkat tangannya? 1, 2, 3, 4. Waduh, banyak sekali ya. Ternyata hampir semuanya pernah ngurus. Jadi setuju kan kalau saya bilang untuk bisa dapat surat ini, kita cuma perlu ngelakuin step yang mudah banget, teman-teman. Cuma dicek berat badan, tekanan darah, lalu ditanya sama dokternya, apakah ada keluhan Pak? Atau apakah ada riwayat Bu? Kan sebenarnya kita bisa aja jawab sesuka hati kita yang tidak sesuai dengan realitanya. Hanya 5 menit waktu yang kita butuhkan untuk bisa keluar dari klinik dengan membawa surat keterangan sehat yang sah, berstempel, dan tanda tangan dokter. Padahal teman-teman, tidak semua yang terlihat sehat itu bebas dari resiko loh. Karena faktanya, banyak penyakit penular yang tidak menunjukkan gejala. Buktinya, nih 70% penderita hepatitis tidak menunjukkan gejala, teman-teman. Bahkan 2/3 penularan tuberkulosis, penyakit mematikan itu loh, dari individu tanpa gejala sama sekali. Pemeriksaan sederhana aja gak cukup teman-teman untuk bisa ngedeteksi penyakit-penyakit ini. Seharusnya dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh untuk bisa mengatakan seseorang benar-benar sehat dan akhirnya dapat surat keterangan sehat. Tapi sayangnya sistem kita masih tidak cukup kuat untuk itu. Dengan adanya potensi penularan tanpa gejala, maka gak heran kalau akhirnya Indonesia tidak terkontrol teman-teman penyakit menularnya. Kalian harus tahu kalau kita nomor 1 se-Asia Tenggara kasus hepatitis. Bahkan kita nomor 2 di dunia kasus tuberkulosis, teman-teman. Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Dan sebenarnya pemerintah udah sadar kalau ini masalah krusial, harus segera ditanggulangi. Dan buktinya pemerintah udah kasih solusi. Kalau kalian pernah dengar Free Tuberculosis at Workplace atau Indonesia Bebas Hepatitis tahun 2030. Ini adalah kampanye yang dilakukan pemerintah untuk akhirnya menekan penularan dari penyakit-penyakit ini. Bahkan udah ada loh regulasinya di Permenaker nomor 13 tahun 2020 yang mengatur tentang penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja. Tapi coba yuk kita lihat data terbarunya. Ternyata dari 824.000 kasus di tahun 2020, di tahun 2024 naik jadi 1 juta kasus teman-teman. Bahkan lebih saya yakin. Padahal sudah ada targetnya, sudah ada kampanyenya, sudah ada regulasinya. Tapi kenapa ya kok masih naik aja? Karena kalau kita kulik lebih dalam, ternyata solusi yang diberikan pemerintah itu masih fokus di tahap hilir. Kampanye yang ada masih fokus untuk penanganan bagi terdampak. Padahal untuk bisa menyelesaikan masalah itu juga untuk memutus rantai penularan harus dimulai dari hulu juga. Dari gimana sih penyakitnya bisa nyebar gitu. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Hasil screening berupa surat keterangan sehat masih sangat mudah dan tidak konsisten perannya di Indonesia. Tahu nggak apa yang akhirnya menyebabkan hal ini terjadi? Karena sampai detik ini tidak ada format dari surat keterangan sehat yang baku secara nasional, teman-teman. Inilah yang akhirnya menyebabkan mau bagaimanapun bentuk suratnya, mau sesimpel apapun komponen pemeriksaannya, itu bisa tetap dianggap sah. Padahal saya mau kasih gambaran betapa pentingnya sih pembakuan format secara nasional. Kalau kalian ingat saat COVID-19, saat itu seluruh surat vaksin dan seluruh surat keterangan sehat itu dibakukan secara nasional. Seluruh formatnya seragam, bentuknya sama, mau di Aceh, mau di Papua sama. Dan seluruh surat dilengkapi oleh QR Code yang jika di-scan akan langsung terintegrasi dengan sistem Satu Sehat. Dan ini susah untuk dimanipulasi hasilnya karena seluruh penerbitannya harus dari sistem pusat, dari sistem resmi Satu Sehat. Dan ya sistem ini berhasil loh, terbukti mencegah jutaan orang akhirnya menularkan penyakitnya ke orang lain. Gitu. Oleh karena itu paling tidak kita memulai untuk membawakan surat keterangan sehat. Tapi gimana sih biar efektif dan efisien?
Nah, menurut Dirjen Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit, tempat paling rentan tersebarnya penyakit itu di tempat kerja, teman-teman. Maka dari itu paling tidak pembakuan dari format surat keterangan sehat harus dimulai dari tempat kerja, yakni dengan pemeriksaan wajib screening tuberkulosis, di mana tuberkulosis bisa menyebar hanya melalui droplet di udara dan hepatitis yang bisa hanya menyebar melalui bertukar alat makan saja. Oke, sekarang mungkin yang ada di pikiran beberapa dari kalian adalah kalau misalnya ini dibakukan secara nasional berarti harus memaksa untuk semua orang akhirnya melakukan screening yang biayanya nggak kecil loh dan nggak semua orang mampu untuk itu. Oke, sebenarnya nggak perlu khawatir teman-teman, karena tepat 6 bulan lalu, Februari 2025, Kementerian Kesehatan meluncurin satu program, yakni cek kesehatan lengkap yang bisa diakses oleh semua orang dan seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS. Momen ini bisa kita gunakan, bisa pemerintah gunakan untuk akhirnya membantu pembiayaan dari screening untuk pekerja untuk penerbitan dari surat keterangan sehat. Gitu. Jadi gini skemanya, setiap pekerja yang butuh surat keterangan sehat bisa langsung saja datang ke Vaskes. Nanti akan diarahkan untuk melakukan screening yang telah diformatkan komponennya secara nasional. Berupa yang pertama akan ada pemeriksaan tekanan darah, yang kedua akan ada pemeriksaan tanda vital, dan yang ketiga ada anamnesis, akan ditanyakan ada riwayat atau ada keluhan. 3 ini yang selalu kita dapatkan selama ini untuk bisa dapat surat keterangan sehat. Namun di sini yang spesial adalah semua orang pada akhirnya akan melakukan screening tuberkulosis yang bisa menyebar hanya melalui droplet di udara dan hepatitis yang bisa menyebar hanya melalui bertukar tempat makan, alat makan. Nah, nanti seluruh hasil dari pemeriksaan ini akan langsung terintegrasi dengan sistem Satu Sehat, teman-teman. Di mana ketika dokter ingin menerbitkan surat keterangan sehat, tinggal lihat di rekam medisnya. Apakah pasien ini sudah aman ya, sudah sehat. Kalau iya, barulah surat keterangan sehat bisa diterbitkan oleh dokter. Namun untuk bisa memastikan sistem ini berjalan, kita nggak hanya butuh sistem teman-teman. Kita butuh setiap pemangku kepentingan untuk bergerak bersama, untuk bersinergis. Dimulai dari hulu, yakni regulator. Kementerian Kesehatan harus mengatur dan mewajibkan untuk seluruh fasilitas kesehatan hanya boleh menerbitkan surat keterangan sehat bagi pekerja melalui sistem resmi teman-teman, yakni Satu Sehat. Dan yang kedua, di samping itu, Kementerian Ketenagakerjaan harus mewajibkan untuk semua pemberi kerja boleh menerima surat keterangan sehat yang dari pusat yang seragam bentuknya. Dan untuk memastikan ini semua berjalan, BPJS Kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan harus menjamin pembiayaan secara konsisten. Dengan sinergitas yang kuat ini, semua pihak akan diuntungkan teman-teman. Mulai dari pekerja, mereka tidak hanya mendapatkan pelindungan kesehatan yang lebih baik, namun juga bantuan dari pembiayaan screening yang selama ini masih membebani beberapa masyarakat. Selanjutnya, pemberi kerja, mereka tentu akan mendapatkan lingkungan kerja yang lebih sehat, yang pada akhirnya berujung pada produktivitas dari para pekerjanya. Dan yang ketiga, pemerintah. Mimpi mereka, mimpi kita untuk Indonesia bebas hepatitis tahun 2030 dan tuberkulosis tahun 2030 akan lebih mudah untuk dicapai. Kita masih punya 5 tahun lagi untuk mencapai mimpi tersebut. Dengan sistem yang pernah terbukti berhasil ini, saya yakin pencegahan dan penularan dari penyakit penular akan lebih mudah untuk dikendalikan. Meski tidak mungkin secara instan, namun paling tidak kita telah menyentuh titik paling krusialnya. Karena seorang filsuf dari Tiongkok, Lao Tse pernah berkata, "Shili Zixing, Siu Yusha," yang artinya perjalanan ribuan mil harus dimulai dari langkah pertama. Dan inilah langkah pertama kita. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 9. Acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilakan. Hai Rifda. Halo Ibu. Pertanyaan pertama, Ya. menurut Rifda, siapakah oknum yang paling mendapatkan keuntungan dengan adanya surat ilegal? Oke, jadi sebenarnya oknum yang paling surat ilegal nggih Bu ya? Oke, sebenarnya oknum yang paling mendapatkan keuntungan itu adalah tentunya oknum anonimus yang saya sendiri sering melihat orang menjual surat keterangan sehat di Lazada. Saya pernah melihat ada sampai 3.000 penjualan surat keterangan sehat.
Dan itu banyak dilakukan saat COVID-19 seperti itu. Namun Bu, sebenarnya pemerintah itu sudah mengatur dalam regulasi di KUHP nomor 263 tentang pemalsuan surat keterangan sehat itu bisa ditindak tegas seperti itu. Ya. Jadi apakah menurut Rifda regulasi itu belum maksimal? Regulasi yang ada di KUHP ya Bu ya? Iya. Ya, sebenarnya menurut saya memang begitulah kenyataannya. Regulasi yang ada di KUHP itu mungkin belum maksimal karena beberapa mungkin kayak penindak tegas seperti kepolisian dan lain sebagainya itu masih belum mendapatkan akses siapa saja sih yang bisa akhirnya menerbitkan surat keterangan sehat secara palsu. Nah, namun dengan sekarang dibakukannya format surat keterangan sehat sehingga seluruh surat yang diterbitkan itu akan terekam di audit log dari satu sehatnya, jadi akan bisa dilihat tindakan-tindakan yang mencurigakan pada akhirnya bisa langsung ditindak tegas dengan regulasi yang sudah ada di KUHP seperti itu Ibu. Dengan adanya planning dari ataupun ide dari Rifda ini, bagaimana caranya mengatasi resistensi terhadap oknum fasilitas kesehatan dan pihak yang merasa diuntungkan itu dengan adanya program ini? Untuk oknum fasilitas kesehatan dan pihak yang diuntungkan atas adanya. Oke. Jadi sebelum itu untuk mengatasi resistensi ya Ibu ya, pertama perlu kita tekankan lagi bahwa dengan adanya regulasi ini, itu sebenarnya menguntungkan untuk siapa aja sih. Sebenarnya bukan hanya untuk kita, tapi sebenarnya untuk oknum-oknum yang juga dapatkan keuntungan. Karena mereka pun tidak bisa memastikan bahwa mereka akan selalu aman dengan keadaan yang mereka timbulkan sendiri, untuk menjual surat keterangan sehat pada akhirnya memastikan mereka terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, untuk resistensi tersebut sebenarnya akan lebih dapat teraplikasikan bila regulasi yang dijalankan itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Ibu. Jadi dari Permenaker yang akan diterbitkan dan Permenakes itu akan membuat seluruh surat tidak bisa lagi untuk diterbitkan secara ilegal. Sehingga untuk itu para penindak-nindak ilegal itu akan lebih mudah, akan was-was jika ingin menerbitkan surat keterangan sehat yang pasti akan langsung membuat dia entah ketahuan dan lain sebagainya pada akhirnya bisa mendapatkan sanksi dari regulasi yang sudah ditetapkan seperti itu Ibu. Berkaitan dengan pembiayaan BPJS, kita tahu bahwa untuk sekarang untuk penyakit-penyakit yang kritis pun juga tidak fully cover by BPJS. Sedangkan ini dengan program pemerintah yang menyatakan bahwa ada BPJS program di mana di sini ada pemeriksaan menyeluruh secara gratis untuk mengeluarkan surat sehatnya itu, apakah so far pembiayaan BPJS itu masih realistis untuk menanggung itu semuanya? Oke, jadi sekarang memang benar ya Ibu ya, memang ada beberapa penyakit yang tidak di-cover secara penuh. Karena pertama ada beberapa pihak yang bisa membiayai, langsung saja begini Ibu. Jadi sekarang saya tekankan lagi bahwa konsen kita di sini adalah untuk tuberkulosis dan hepatitis, di mana sebenarnya pemerintah sudah sangat sadar bahwa ini adalah masalah yang serius. Buktinya sudah ada banyak sekali regulasi bahkan di Permenaker dan lain sebagainya. Nah, buktinya sendiri Ibu, sebenarnya pemerintah itu bahkan sudah memberikan insentif bagi para penderita tuberkulosis yang hendak melakukan pengobatan secara menyeluruh. Jadi menurut saya untuk adanya program ini yang berfokus tidak pada semua penyakit, yakni hanya pada tuberkulosis dan hepatitis, itu akan lebih mudah untuk diaplikasikan karena memang sebenarnya pemerintah sudah menaruh konsen dan fokus yang lebih mendetail pada masalah-masalah tersebut Ibu, seperti itu. Indikasi keberhasilannya apa untuk program ini? Apakah hanya dilihat dari suratnya yang berkurang, ataukah penyakitnya yang penyakit menularnya berkurang? Oke, jadi sebenarnya indikasi yang pertama adalah tujuan kita adalah dari penyakit menularnya yang berkurang. Nah, penyakit menular ini bisa berkurang dengan berhasilnya sistem ini. Jadi di mana ketika seluruh surat keterangan sehat bagi pekerja itu dipatenkan, itu juga akan memberikan hasil pada suratnya, yakni tidak bisa lagi dipalsukan alias juga akan berkurang secara tidak langsung. Namun tujuan utama adalah untuk menurunkan dari penularan penyakit-penyakit tersebut Ibu, seperti itu. Terima kasih Rifda. Iya, sama-sama Ibu. Lanjut ya. Iya, Bapak. Jadi kalau kita lihat ya, 3 pelaku utama itu dokter, pasien, sama pengguna instansi dan pembuat peraturan ya, 3 itu ya. Jadi bukan rahasia umum lagi dokter itu
membuat pemeriksa kesehatan tadi sudah disebutkan hanya tekanan darah, cek, langsung keluar format sudah ada ya. Nggih. Kalau dia tidak mau, pasiennya lari gitu ya. Jadi ada pelaku juga yang memang berkepentingan, dokter sendiri sebagai penegak hukumnya ya. Kedua, pasien kalau ribet dokternya dia nggak mau gitu. Nah, yang ketiga regulasi nanti sedikit ya di sini. Instansi misalnya, punya SIM nggak? Punya SIM? Nggih. Pada saat membuat SIM di bagian kesehatan apa yang diperiksa? Jujur kalau saya pribadi Bapak waktu itu tidak diperiksa apa-apa hanya. Hampir 100% tidak diperiksa kecuali buta warna kan? Seru lihat. Yang meriksa juga perawat ya. Nah itu penegak hukum di situ juga jalan gitu ya. Jadi ini memang kompleks ya. Masalah kompleks dan nanti saran saya perlu dibagi data itu ya. Karena topiknya kan penyebaran penyakit yang akibat dari pengeluaran surat keterangan ini data empirisnya berapa persen dibandingkan dengan penyebaran 2 penyakit tadi yang tidak diketahui dan masyarakatnya tidak pernah ke dokter. Nah itu fenomena gunung esnya di situ. Nah kita ketika membahas itu kita akan tahu betul bahwa yang disebabkan oleh ini sekian ya dampaknya gitu ya. Nah, Anda mahasiswa kedokteran? Kedokteran gigi Bapak. Dan gigi ya. Nah, pasti kenal ya diajarkan ya. Yang mengait itu kan pasal 35 ya. Undang-Undang 29 2024 21 tahun yang lalu ya. Bahwa surat keterangan sehat itu hanya boleh dikeluarkan oleh dokter dan tenaga medis ya. Setelah melakukan pemeriksaan segala macam ya. Nah, betul. Sebenarnya beberapa instansi itu kan sudah menerapkan ya. Misalnya kalau untuk tugas tertentu ya, itu harus di rumah sakit ini ya, nggak harus di sini ya. Betul. Tadi masalahnya adalah mahalnya itu gitu ya. Saya pernah berapa tahun yang lalu ditugaskan, saya harus masuk ke spesifik RSUD ya yang di Jakarta itu dari pagi sampai sore itu baru keluar tuh. Betul. Semua dicek. Nah, baru itu betul-betul ya. Nah kita bayangkan kalau semua orang Indonesia seperti tadi dapat surat kesehatan seperti tadi, rumit ya. Iya betul. Nah sekarang kan berbagai kerumitan ini, coba pemikiran praktis Anda bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah ini? Siap, terima kasih Bapak. Memang sebenarnya itu adalah salah satu yang saya pikirkan bahwa sebenarnya kenapa sih akhirnya surat keterangan sehat ini sangat mudah dipalsukan dan tidak konsisten karena memang kebutuhannya pertama berbeda-beda. Ada buat SIM, ada buat bekerja, ada buat akademis. Namun di sini yang perlu kita lihat adalah dan kita tekankan akan dibakukan itu hanya untuk surat keterangan sehat dari pekerja saja Bapak. Karena menurut data dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tadi mengatakan bahwa tempat kerja adalah tempat paling krusial menyebarkan penyakit. Karena pertama, dalam tempat kerja yang lingkupnya sangat kecil itu akan diisi oleh banyak sekali orang dengan minimal waktu 8 jam per hari dengan ventilasi yang cenderung kurang baik. Sehingga oleh karena itu kita fokuskan dulu terhadap surat keterangan sehat untuk bagi para pekerja. Sehingga untuk surat SIM dan lain sebagainya itu di luar dari konteks ini yang saat ini saya sedang bahas Bapak. Dan kemudian untuk kerumitan-kerumitan dari surat keterangan sehat. Memang benar bahwa cek kesehatan itu beberapa perusahaan ada yang menyuruh untuk melakukan banyak seperti tes narkoba dan lain sebagainya dan itu sangat kompleks. Nah di sini yang prototipe dari saya adalah untuk setiap pekerja itu melakukan pemeriksaan 5 seperti ini. Yang spesifik adalah tuberkulosis dan hepatitis karena 2 penyakit ini yang paling dan sangat krusial sekarang di Indonesia. Jadi nantinya akan ditetapkan bahwa untuk setiap pemberi kerja wajib mengatur untuk setiap pekerjanya melampirkan surat keterangan sehat dengan komponen seperti ini Bapak. Jika nantinya memang diperlukan untuk beberapa perusahaan yang butuh medical check up yang lebih komprehensif dan lengkap lagi, itu sangat diperbolehkan. Asalkan dari pemerintah, di sini kan tujuannya untuk memutus rantai penularan tuberkulosis dan hepatitis. Jadi kita fokus dulu untuk seluruhnya, untuk bagi para pekerja, untuk ini dulu, lalu setelahnya boleh dilakukan apapun yang diinginkan. Kenapa kok pekerja dulu Bapak? Karena menurut data yang saya
cari bahwa pekerja di Indonesia itu setiap tahun akan bertambah sekitar 3-5 juta. Di mana tiap pekerja ini akan pulang ke rumah bertemu ibu, anak, dan lain sebagainya. Di rumah, bila mereka terdampak di kantor tersebut akan menularkan juga ke anak, istri, dan lain sebagainya. Ketika anak tersebut masuk ke sekolah, itu akan menularkan kembali. Disinilah domino efeknya. Jadi saya fokus dulu terhadap satu tempat, satu titik, yakni tempat kerja untuk nantinya agar lebih efisien, efektif, dan mudah untuk dilakukan. Seperti itu Bapak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ya. Dari daftar itu, kenapa tidak ada cek gula darah, asam urat, dan kolesterol? Padahal itu penyakit umum Indonesia seperti fenomena gunung es yang ketahuannya baru terakhir gitu. Kenapa nggak dimasukkan? Iya, jadi di sini pertama, kenapa 5 ini? Pertama yang 3 adalah yang selalu kita dapatkan selama ini saat kita mendapatkan surat keterangan sehat. Dan kedua, karena 2 penyakit ini adalah yang paling krusial dan paling gampang menular di Indonesia saat ini. Seperti tekanan darah, sebenarnya juga ada diabetes dan lain sebagainya. Itu juga banyak baru terlihat di belakang Bapak. Tapi di sini kan tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan dari penyakit. Maka oleh karena itu, kita fokuskan terlebih dahulu untuk ke-5 ini. Karena kalau misalnya kita aplikasikan semua penyakit-penyakit yang sangat mungkin baru terlihat di belakang, itu akan sangat memakan biaya dari sisi pemerintah Bapak. Karena kan tidak hanya 1-2 orang yang melakukan pemeriksaan, karena akan semua pekerja nantinya melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa pihak yang merasa saya harus melakukan pemeriksaan gula darah dan lain sebagainya, bisa dilakukan dengan program yang sudah diberikan oleh pemerintah, namun untuk kewajiban dari para pemberi kerja itu fokus pada tuberkulosis dan hepatitis. Seperti itu Bapak. Baik. 3.000 penjualan surat sehat di Lazada saat COVID. Saya jadi paham teman saya ada bahkan dia figur publik yang anti vaksin tapi bisa naik pesawat kemana-mana. Benar Bapak. Itu ada dampak atau masalah pidana di dalamnya enggak ya kalau dari undang-undang? Iya, sudah ada Bapak. Bahkan kalau kita lihat di internet dan lain sebagainya sudah banyak sekali berita yang menerbitkan bahwa ada oknum ditangkap karena penjualan surat keterangan sehat atau bahkan menggunakan surat keterangan sehat yang palsu, banyak sekali di internet. Dan penangkapan itu atas dasar, yaitu KUHP nomor 263 tahun 2020 atau 2021 gitu Bapak. Jadi sudah diatur seperti itu. Oke. Ya. Artinya kalau semua sama formatnya, itu menjadi langkah yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan yang kamu usulkan kan? Yang kedua, soal dampak diskriminatifnya. Bahkan seorang anak yang ketahuan tidak punya salah apa-apa tapi terlahir dengan HIV AIDS dan disampaikan di sekolahnya, mereka terusir dari sekolahnya bahkan dihina. Betul. Bagaimana kalau ini juga terjadi pada anak-anak lain, tidak sampai ke AIDS, ke HIV AIDS, tapi ke tuberkulosis, hepatitis. Iya. Jadi saya juga sempat mempertimbangkan faktor diskriminatif ini. Saya sempat berpikir bagaimana ya kalau pada akhirnya orang yang ingin bekerja melampirkan surat keterangan sehat, ternyata nggak sehat dan akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaannya yang padahal itu untuk membiayai keluarganya, anaknya, seperti itu. Lalu saya sempat searching Bapak di internet bahwa ternyata untuk masalah itu pemerintah tadi sudah memberikan solusi untuk memberikan insentif terlebih dahulu. Jadi sembari melakukan pengobatan dalam jangka waktu yang selalu dipantau oleh dokter itu akan diberikan insentif. Nah sekarang kita putarkan lagi logikanya. Kalau misalnya kita akhirnya membebaskan 1 orang yang menderita penyakit menular yang sangat bisa mudah tersebar oleh orang-orang di sekitarnya dan akhirnya memberi dampak yang jauh lebih besar di satu kantor misalnya. 1 orang diloloskan, akhirnya ada setengah kantor pekerja itu tidak bisa masuk kerja. Di sini yang pertama itu merugikan untuk dirinya sendiri Bapak. Karena semisal dia sebenarnya nggak tahu juga kalau tuberkulosis. Karena dia baru ketahuan waktu screening. Kalau misalnya dia nggak melakukan screening dan nanti akan baru ketahuan ketika sudah kompleks penyakitnya, itu jauh akan lebih menyiksa bagi dirinya sendiri, keluarganya karena kasus yang paling bisa krusial adalah sampai kematian Bapak ya. Dan yang kedua adalah ini juga akan sangat bermanfaat bagi lingkungan teman-teman di kerjanya karena dia jadi lebih bisa waspada bahwa saya berarti ini harus lebih waspada untuk memakai masker dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya ini pertama
berguna untuk orang tersebut karena bisa mengetahui penyakit lebih dini dan juga akan diberikan bantuan oleh pemerintah tadi, dan kedua juga berguna bagi banyak masyarakat luar seperti itu Bapak.